sudah pukul 18 nih, sisa 12 menit lagi. Mungkin saya apabila tidak ada dari hadirin untuk memberikan komentar, saya kembalikan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin closing statement saya persilakan kepada Pak Slamet Ginting untuk menyampaikan closing statement-nya. Pak Slamet, saya silakan. Baik, terima kasih. Tadi ada dibahas juga soal konsepsi jalan tengahnya Pak Nas. Kira-kira konsepsinya itu aplikasinya seperti apa? Memang berbeda dengan konsep difungsi ABRI-nya Pak Harto. Aplikasi konsepsi jalan tengahnya Pak Nas kira-kira seperti ketika kita menghadapi peristiwa PKI Madiun. Jadi TNI itu masuk menggantikan posisi-posisi jabatan camat hanya untuk waktu tertentu. Misalnya ketika itu 2 tahun diambil alih, setelah itu dikembalikan kepada pihak yang berhak, yang pihak sipil yang tidak terafiliasi dengan komunis. Jadi bukan selamanya. Jadi ada batas-batas waktu tertentu. Jadi bukan seperti era Orde Baru misalnya ketakutan terhadap ancaman PKI tapi berlangsung sampai 30 tahun. Itu yang tidak dikehendaki oleh Pak Nas. Jadi harus dilihat titik-titik mana yang harus digantikan oleh TNI. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi konsepsi atau sumpah prajurit itu pada Sabta Marga maksud saya, Sabta Marga, Marga pertama dan kedua, dan juga sumpah prajurit, salah satu profesi yang menjunjung tinggi tentang NKRI, sumpah maupun Sabta Marganya itu adalah TNI. Profesi lain tidak ada. Kata NKRI itu adanya di sumpah prajurit dan Sabta Marga. Bahkan mungkin bisa kita bedah juga di konstitusi kita. Jangan-jangan memang susah kita menemukan kata NKRI. Karena itu TNI berpikir bahwa NKRI itu adalah harga mati, maka kemudian juga bagaimana menyelamatkan seperti marga pertama dan marga kedua tentang ideologi Pancasila itu, antara lain adalah jalan di MPR. Bagaimana kemudian TNI harus mengawal, menjaga ideologi, antara lain harus tetap ada di MPR. Jadi bukan dengan mengawal ideologi dengan senjata saja, tapi di parlemen juga harus ada. Nah, kita bisa lihat bahwa demokrasi ini bukan cuma demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Kalau ada maksud TNI ada di parlemen, ada di MPR waktu itu adalah khusus untuk menjaga ideologi Pancasila. Nah, kalau kemudian ini tidak ada, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Nas, karena memang ancaman dalam bahasa TNI itu ekstrim kanan, ekstrim kiri itu tidak akan pernah mati, hanya mungkin surut seperti kita menghadapi perang gerilya, kapan lemah maka itu mereka akan masuk dan lain-lain. Karena itu konsepsi kenapa TNI harus ada di MPR seperti juga keinginan Pak Nas adalah untuk semata-mata menjaga ideologi Pancasila. Tadi guru saya Prof. Firdausam juga bertanya kenapa Pak Nas itu tidak mengambil pucuk alih pimpinan ketika situasi genting setelah G30S PKI. Nah, ketika saya dialog dengan Pak Nas di rumahnya, itu beliau kemukakan begini. Pak Harto sendiri itu menawarkan kepada Pak Nas untuk mengambil alih pimpinan dalam menghadapi G30S PKI ini. Pak Nas kemudian dengan jiwa besar mengatakan, loh Anda teruskan saja, silakan Anda yang memimpin, saya akan mendukung Anda. Nah, Pak Nas juga tahu situasi geopolitik seperti ketika pemilihan konvensi pemilihan Panglima Besar dan juga bagaimana presiden ke depan
dia tahu bahwa salah satu yang publik juga tahu yang ditakutkan oleh Presiden Soekarno adalah kekuatan Jenderal Nasution. Tapi barangkali Presiden Soekarno tidak tahu bahwa Jenderal Nasution ini memahami kondisi dirinya yang bukan orang Jawa. Geopolitiknya Jawa, karena itu dia membackup Pak Harto untuk memimpin operasi penumpasan G30 SPKI itu, kemudian juga dengan serta-merta ketika posisinya dijungkalkan oleh Presiden Soekarno dari Menko Hankam-Kasab kemudian tidak punya jabatan, ketika kemudian Pak Nas dipercaya menjadi ketua MPRS, dia kemudian menjadikan momentum ini untuk mengalahkan Soekarno secara politik, secara konstitusi di MPRS dengan menolak pertanggungjawabannya. Ini memang pertarungan Nasution dengan Soekarno soal bagaimana Nasution itu menolak gagasan nasakomisasi, kemudian yang angkatan kelima. Dan ini betul-betul dia perlihatkan bahwa ia mampu mengalahkan Soekarno di forum politik yang terbesar pada saat itu. Sekaligus menolak pertanggungjawaban, lalu melantik pejabat Presiden Soeharto, dan juga mempersilahkan Soeharto untuk menjadi presiden. Dan dia ikhlas, dia tahu bahwa memang bangsa ini geopolitiknya lebih dari sekitar 65% pada waktu itu juga Jawa. Dia menyadari ini, saya bukan buat kekuasaan, kerja saya, lahirnya saya untuk bangsa, negara, dan umat. Saya kira itu sebuah kesimpulan yang bisa saya sarikan dari beberapa kali wawancara saya dengan Pak Nas dan membaca buku-bukunya. Saya pikir itu intisari seorang jenderal yang memang komitmen keumatan dan komitmen kebangsaannya tidak kita ragukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Ginting atas closing statement-nya. Selanjutnya closing statement juga akan disampaikan oleh Pak Kusuma SP. Pak Kusuma SP, saya silakan. Terima kasih, Berat ya. Oke. Ini tadi senior saya Bang Firdaus menyampaikan tentang beberapa yang dikritisi gitu, dan diantaranya tentang sejarah militer yang banyak bergulat dalam masalah politik, tidak masalah militer ansih. Kalau kita melihat sejarah ya ada suatu istilah zeitgeist gitu. Jadi jiwa zamannya ketika itu memang konteksnya selalu seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga bisa menemukan sejarah militer dalam arti perang-perang militer itu juga dituliskan. Tapi persoalannya adalah yang seksi dalam penulisan militer itu bagaimana keterlibatan militer dalam arena politik, itu paling seksi. Tapi ketika dia menuliskan sejarah militer dalam arti militer ansih gitu ya, dalam konteks sosiologis maupun dalam sejarah, kan banyak sekali itu klaster-klasternya. Ini karena kurang seksi gitu, jadi tidak banyak yang menuliskannya. Misalnya tentang sejarah pendidikan di akademi-akademi militer itu. Ini sebetulnya salah satu yang sangat bagus sekali. Kenapa? Ada sosok seperti tokoh-tokoh TNI sekarang. Nah, bagaimana awal mula pendidikan mereka masuk ke dunia pendidikan militer? Kenapa Nasution bisa bersikokoh teguh hati ketika masuk Coro, ya, sekolah militer zaman Belanda untuk sekolah cadangan perwira, dan dia kenapa bisa masuk ke situ dan dia tidak mau ikut dalam pendidikan peta seperti yang dilakukan oleh Pak Dirman, sama-sama dia sebagai seorang guru. Nah, ini lagi-lagi persoalan zeitgeist, ya. Jiwa zamannya ketika itu adalah banyak dituliskan dalam konteks sejarah militer dan kaitannya dengan persoalan politik. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Nasution tidak ingin tampil jadi presiden. Juga pernah dalam suatu pembicaraan ketika saya mensuplai data-data untuk penulisan bukunya Pak Harto,
itu juga dijelaskan bahwa justru Pak Harto sendiri yang mendorong Pak Nasution untuk menjadi presiden. Namun demikian, Pak Nasution sangat sadar sekali bahwa mayoritas bangsa ini adalah dari suku Jawa misalkan itu, jadi Pak Nas menahan diri untuk yang demikian. Dan ini tidak bisa dihindari saya kira. Itu jadi yang disampaikan oleh Mas Slamet Ginting saya kira betul seperti itu. Kalau yang pernah saya tangkap ketika saya mensuplai data dalam pembuatan bukunya Pak Harto. Nah kemudian hubungan Pak Nas dengan Islam, nah ini kita bisa melihat, saya kira sudah berawal lama ya. Pak Nas jadi kasat kedua kalinya pada tahun 1955, itu yang mendorong Pak Nas menjadi kasat adalah partai-partai politik Islam. Dia mendorong ke sana. Karena ada salah satu yang diinginkan dari langkah-langkah Pak Nas ini oleh kalangan politisi Islam ketika itu. Nah itu ya yang saya kira senior saya ini Bang Pir, nanti juga kita bisa lama diskusinya nanti. Nah berikutnya adalah dari Mas Babai, Mas Babai Farid Babai ini teman junior saya di UGM dari Bank DKI sekarang dia. Nah bagaimana menampilkan kitab klasik perang seperti teori yang disampaikan yang dibuat oleh Pak Nas tentang gerilya itu bisa dibuat dalam konteks bisnis. Nah, saya kira juga bisa ya. Misalnya, kalau sekarang ini lagi demam-demamnya orang membuat komik, demam-demamnya orang membuat animasi, dan ini salah satu kreativitas dan penyandang dana untuk membuat animasi perang gerilya. Teori-teori gerilya itu bisa diperlihatkan dalam konteks seperti itu, saya kira. Karena bukan apa-apa, sekarang tokoh-tokoh militer Indonesia tidak dikenal oleh anak-anak kita yang kelahiran tahun 2000-an. Yang dia kenal adalah seperti Hook ya, kemudian kapten apa gitu kan. Dia belum kenal yang nama Jenderal Ahmad Yani dan sebagainya. Dan ini tantangan untuk Mas Farid Babai saya kira dari Bank DKI ini bagaimana membuat animasi tentang perang gerilya, animasi tentang teori-teori gerilya militer. Karena ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat dan masyarakat mencintai tentaranya. Nah, kemudian saya melihat bahwa yang disampaikan oleh ini guru saya juga nih Pak Profesor Sapri Sairin ya, ini tidak cuma terhadap Islam formal gitu. Jadi untuk ditampilkan dalam pembicaraan ini ya saya kira Bang Lukman bisa untuk merealisasikannya saya kira bukan cuma tokoh-tokoh Islam dalam konteks seperti ini, karena begitu melihat lembaga dakwah Salahuddin Jogja yang terpikir oleh kita adalah wah ini konteksnya hanya pada persoalan Islam melulu gitu. Nah ini kita bangun lagi, misalkan kita tampilkan tokoh-tokoh nasional yang lain. Nah untuk Mas Ginting juga kata NKRI itu yang pernah saya pelajari tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Yang ada adalah Negara Republik Indonesia. Dan kata NKRI sendiri itu baru muncul ketika ada mosi integrasi dari Pak Nasir. 17 Agustus 1950. Ya. Jadi Pak Nasir membuat mosi integral Nasir. Di sinilah baru pertama kali yang muncul kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bisa kita baca dalam konteks sejarah. Dan berikutnya saya kira saya akhiri di pertemuan ini, saya kutip dari apa yang disampaikan oleh sejarawan senior Kunto Wijoyo di koleganya Profesor Sapri Sairin di FIB Jogja. Dia katakan bahwa bangsa sebagai kolektivitas sejarah adalah unit sejarah yang mau tidak mau terlibat dalam arah perkembangan sejarah. Kesadaran sejarah berarti bangsa harus aktif sebagai subjek yang menentukan sejarahnya sendiri. Tidak hanya menunggu untuk dikendalikan oleh kekuatan sejarah lain sebagai objek. Pada tingkat yang lebih luas, kesadaran sejarah ini akan membentuk suatu kesadaran kolektif yang terjadi akibat memiliki kesamaan pandangan dalam menghadapi suatu persoalan. Merasa diri sebagai bangsa, maka muncul kesadaran tentang nasionalisme. Sebab sikap ini akan membawa perubahan, karena suatu perubahan itu akan terjadi akibat kondisi yang ada dianggap tidak lagi memiliki peran atau memberikan harapan. Mencermati penjelasan Pak Kunto ini, langkah
Jenderal Nasution dengan kebijakan-kebijakannya adalah bagian dari kesadaran sejarah yang dilakukannya dalam menyikapi keadaan yang terjadi saat itu. Maka di sini perlu juga kita renungkan bahwa kesadaran sejarah dimulai ketika tindakan hari ini akan berdampak di masa depan. Masa depan menjadi sejarah kita. Apabila tindakan yang saat inilah tindakan-tindakan yang tidak baik, maka akan dicatat oleh sejarah bahwa inilah kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat beberapa tahun sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih Mas Faisal, Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kusuma SP atas closing statement-nya. Selanjutnya closing statement juga disampaikan oleh Pak Hatta Taliwang. Pada Pak Hatta Taliwang saya silakan. Terima kasih. Saya hanya menanggapi beberapa dari pertanyaan atau pernyataan dari Flor tadi. Soal tidak jadi presiden atau pemimpin lah saat itu tadi sudah disinggung oleh Pak Slamet. Saya hanya ingin melengkapi bukan hanya soal Jawanya, tetapi realitas tentara waktu itu, pasukan itu dipegang oleh Pak Harto. Walaupun Pak Nas senior, tapi nggak punya pasukan waktu itu. Itu satu. Jadi dalam permainan itu kan siapa yang paling pegang pasukan, yaitu yang bisa menentukan. Meskipun Pak Nas tetap mendukung upaya-upaya dalam menghadapi pasca G30 SPKI itu, dengan misalnya koordinasi dengan Kodam Siliwangi dan sebagainya sebagai senior TNI yang dihormati di Siliwangi, ya beliau menggunakan kewibawaan beliau itu waktu itu untuk satu barisan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Harto. Lalu pertimbangan lainnya juga ada soal psikologis. Kalau Pak Nas misalnya tampil langsung jadi pemimpin waktu itu, ya ada tuduhan dianggap akan jadi benar bahwa tuduhan ada Dewan Jenderal waktu itu. Jadi memang Dewan Jenderal ya punya ambisi ke situ. Kira-kira itu yang dihindari oleh Pak Nas. Berikutnya tentu Pak Harto sendiri sebagai orang Jawa yang jago juga bermain dalam pentas-pentas seperti itu, ya menyiapkan atau katakanlah sudah punya barisan sendiri yang di backup oleh Ali Murtopo atau oleh kepala intelijennya waktu itu Yoga Sugama dan sebagainya. Jadi Pak Harto yang paling komplit timnya dalam rangka menghadapi situasi waktu itu. Jadi Pak Nas realistis, tidak mau untuk mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan situasi kondisi pada saat itu. Itu kira-kira soal mengapa Pak Nas ini tidak mau atau tidak tampil secara komando waktu itu. Soal yang ditanyakan oleh atau dinyatakan Mas Habib, memang di periode tahun 50-an itu, seperti ditulis oleh Profesor Jono Sudarsono, bahwa hanya ada tiga tokoh yang hampir setiap hari ada di berita. Di tahun 50-an itu, satu Bung Karno, dua Bung Hatta, yang ketiga Nasution. Waktu itu masih Mayor Jenderal ya. Jadi tiga tokoh itu bintang berita-berita di Indonesia waktu itu. Jadi karena itu banyak hal-hal yang kita bisa put dari peristiwa-peristiwa itu dengan misalnya membaca buku-buku Pak Nas pada periode itu, termasuk soal PRRI, soal lain-lain sebagainya itu. Ya, yang saya juga saking banyak sub-sub judul dan banyak topik-topik tema di buku yang segini banyak ini, jadi belum saya dalami semua. Jadi itu saya kira untuk generasi muda ini memang ini
saran informasi yang paling banyak soal Indonesia tahun 45 sampai tahun 80 ini ada di antara lain di buku ini. Soal duit fungsi dan jalan tengah sudah bagus tadi dijelaskan oleh Pak Slamet, ya seperti itu. Ya konkretnya ya kira-kira TNI itu ya sebagai negarawan duduk di MPR lah, diwakili oleh Panglima. Misalnya ya itu menyampaikan itu cara untuk mengakomodir pikiran-pikiran TNI tentang negara ini. Karena jalan tengah itu dulu juga lahir karena Pak Nas merasa ada dorongan-dorongan untuk melakukan kudeta dan sebagainya dan beliau tidak mau. Jadi itulah riwayat jalan tengah itu lahir. Tidak mau Pak Nas itu karena kalau sekali kudeta menurut Pak Nas akan ada kudeta-kudeta berikutnya yang membuat instabilitas politik di Indonesia. Dari Prof. Sapri, saya apresiasi semua bahwa tokoh-tokoh yang meskipun tidak tampak Islami covernya, tapi boleh juga karena beliau-beliau banyak yang secara substantif nilai-nilai kejujuran, keadilan dan sebagainya itu diterapkan dengan nyata dalam hidupnya. Tidak banyak omong agama soal ayat-ayat, tetapi ayat-ayat itu sendiri menjadi bagian dari hidupnya. Masuk pada Pak Nas. Ada disebut tadi namanya Pak Tali Pemburu ya, Prof. Sapri temannya ya, memang itu teman saya juga. Beliau tinggal di sebuah rumah di belakang rumah Tengku Umar 42 yang menjadi kantor kami bersama istri dan anaknya. Pak Talib itu orang Flores dan pernah jadi dema di ini. Nah itu bentuk perhatian Pak Nas ke generasi muda yang potensial, orang-orang yang dianggap menarik dan sebagainya itu diajak dan dibimbing, termasuk ya saya sendiri merasa banyak dapat bimbingan dari beliau, bahkan skripsi saya sempat dikoreksi juga sampai beliau sampai hampir lewat Jumatan itu karena keasikan membahas skripsi misalnya. Jadi perhatian beliau sebagai guru itu sangat luar biasa kepada generasi muda, terbukti sampai 32 perguruan tinggi didatangi dalam periode beliau pensiun. Tidak pernah mengenal lelah sampai lahir petinggi 50 yang mengkritisi soal pengangkatan di MPR yang terlalu besar, mengkritisi soal lembaga Kopkamtib dan sebagainya. Nah, itu membuat Pak Nas bahkan mobil pribadi yang dari Hankam ditarik waktu itu oleh Pak Sumitro, Panglima Kopkamtib, ditarik itu mobil Holden Primer. Kasihan sampai nggak punya mobil. Tetapi ketika Pak Habibie berkuasa, Pak Nas diberi mobil. Itu. Tapi udah tua, beliau sudah nggak menikmati mobil. Jadi duka beliau panjang dan banyak. Saya kira luar biasa. Bahkan saya dengar itu atau ini rumah Tengku Umar 40 itu adalah rumahnya Ibu Nas sebenarnya. Karena Ibu Nas anak pendiri BRI atau BNI itu, Pak Gondokusumo. Jadi Pak Nas sendiri secara pribadi sampai akhir hayatnya boleh dibilang tidak pernah punya rumah. Gitu. Begitu sederhana, begitu tulus ya. Saya sedih ini. Ya, terbayang ya. Saya gemetar kalau nyebut. Begitulah saya kira banyak yang saya sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Hatta Taliwang. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta Taliwang atas closing statement-nya. Ya. Baik, selanjutnya closing statement juga akan disampaikan oleh Ustaz Lukman. Ya, terima kasih.
Pak Tata Lewang, Pak Kusuma, Mas Selamat Ginting. Ya, saya kira memang nggak cukup satu seri ini untuk membahas Jana Nasution. Jadi mungkin saya nggak tahu, tergantung ini nanti. Budi Mulya, kalau Budi Mulya sepakat, nanti mungkin pekan depan kita akan kaji ini relasi Jenderal Nasution dengan Islam. Saya kira menarik. Mas, setuju. Nah, kan? Karena begini, tadi saya apa sedikit tadi, itu kan ya kalau disebut tegang, hubungan misalnya Pak Nas dengan Pak Natsir, dengan Rum, dengan Saprudin, itu disebut tegang itu ya tegang. Gitu. Nah, Nasution yang tanda tangan di surat penangkapannya gimana nggak tegang? Nasution yang memerangi, yang mengebom Sumatera Barat. Tapi ketika mereka sudah purna tugas, itu kayaknya mereka memahami aja tuh, itu masing-masing melaksanakan tugas. Jadi nggak ada dendam. Tulisan Pak Nas itu muncul di buku Pak Natsir, muncul di buku Pak Rum, muncul di bukunya Pak Saprudin, muncul di bukunya Pak Kasman. Cuma di bukunya Pak Burhanuddin Harahap itu mungkin nggak sempat itu. Karena di situ nggak ada pendapat tokoh-tokoh tuh di bukunya Pak Sap yang terbit tahun. Tapi di tokoh-tokoh yang lain itu muncul, dan Pak Nas itu selalu bagus gitu. Yang saya kagumi dari Pak Nas itu cara beliau menulis biografi itu. Beliau nggak menceritakan dirinya, tapi menceritakan soal-soal di sekitar dirinya. Apa yang terjadi di sekitar dirinya, baru di situ apa peranannya. Jadi akhirnya kita paham konteksnya. Misalnya ketika Sayyediman dalam satu tulisan menihilkan peranan Soleh Iskandar hanya karena Soleh Iskandar itu berasal dari Laskar Hizbullah. Pak Nas menulis singkat saja. Beliau bercerita melakukan inspeksi ke daerah Banten, kemudian ke Bogor Barat, dan lalu Pak Nas mengatakan, saya bertemu dengan pasukan Mayor Soleh Iskandar. Dari situ, itu kan sudah jelas ini komandan teritorium ini yang ngomong ini kan, yang menulis ini. Jadi nggak usah banyak cakap lagi, artinya memang Pak Soleh berperan. Itu gaya Pak Nas. Nah, jadi selalu bagus. Misalnya tentang Pak Kasman. Tentang Pak Kasman itu Pak Nasution bersaksi, pada masa awal kemerdekaan hanya ada 3 tokoh, kata Pak Nas, yang pendapatnya, yang perintahnya didengar oleh para pemuda dan militer, yaitu Soekarno, Hatta, dan Kasman. Itu kan sekali, objektif. Tentang Natsir bisa dikatakan, waktu di Bandung saya menjadi anak buahnya Pak Natsir. Jadi menurut saya ini penting kalau disepakati, nanti mungkin pekan depan, insya Allah kita akan ungkap lagi ini relasi Nasution dengan Islam. Soal tokoh-tokoh lain ini Prof. Sapri, asal ada narasumbernya kita siap tampilkan di sini gitu. Atau kita pernah Dr. Sutomo itu kita tampilkan di sini. Kita telisik itu, betul nggak Dr. Sutomo itu anti-Islam? Karena koran Suara tahun 30-an itu pernah menulis lebih baik ke Digul daripada ke Mekah. Itu menimbulkan protes. Pernah juga menulis tulisan tentang perkawinan yang bertendensi menista Nabi Muhammad. Tapi belakangan ternyata sudah kita telisik di forum ini, Sutomo itu ternyata pendukung pendirian rumah sakit Islam di Surabaya, rumah sakit Islam Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya. Dia kerahkan sekitar 16 dokter kolehanya untuk membangun rumah sakit itu tanpa dibayar. Nah itu kan ya begini-gini menjadi jelas. Asal ada narasumbernya kita siap. Apakah Pak Hugeng, apakah yang lain-lain, saya kira banyak. Jenderal Sudirman misalnya itu kan
ya kan, Ketua PTDI. Jenderal Sudirman ini juga kan pemimpin umum Gema Islam. Saya kira Bung Hatta mungkin bukan suara Islam, tapi Gema Islam, majalah Gema Islam, sesudah Panji Islam Panji Masyarakat di Bredel karena memuat tulisan Bung Hatta, lalu Angkatan Darat, nah itu. Redaksinya Kolonel Bupatron. Nah, apanya tetap gayanya gaya Panji Masyarakat. Ini saya kira Gema Islam, dan itu menarik gitu. Itu bagaimana Pak Nas itu ternyata bisa diterima oleh kalangan Islam. Saya kira ini sebagai tambahan, mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi. Mas Slamet Ginting, mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih dari Mas Sakit. Amin, amin. Makasih. Mas Kusuma mudah-mudahan lekas naik pangkat ini. Jenderal Kusuma. Hatta mudah-mudahan cepat jadi dokter. Cepat ditulis dokter kandidat. Saya kira terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Lukman atas closing statement-nya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Slamet Ginting, Pak Kusuma SP, dan Pak Hatta Taliwang. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi dengan kita semua yang ada di sini terkait kisah dari perjuangan Jenderal Ahan Nasution yang insya Allah menjadi inspirasi kita semua dalam berjuang dalam jalan dakwah maupun dalam hal apapun dalam bidang kita masing-masing. Segi informasi sebelum saya tutup, alhamdulillah untuk pendaftaran Santri Budi Mulia kemarin sudah menerima 12 santri dan sudah melewati tahap wawancara kedua. Dan untuk gelombang kedua pendaftaran masih kami buka hingga tanggal 18 Maret. Monggo Bapak Ibu apabila memiliki putranya atau mungkin punya kenalan saudara yang ingin mendaftarkan menjadi Santri Budi Mulia masih kami buka dan bisa menghubungi langsung ke nomor 0857 9088 0490 atas nama Mas Yoga dan bisa untuk menerima informasi pendaftaran lebih lanjut. Selanjutnya untuk melengkapi data inventaris peserta KSD atau Kajian Kapasitas Lekta Dakwah ini, Bapak Ibu kami mohon kesediaannya untuk mengisi link data peserta KSD yang saya sudah bagikan melalui kolom chat. Selanjutnya mungkin yang dari grup juga saya akan bagikan, itu untuk kelengkapan inventaris data peserta kajian kapasitas lekta dakwah ini, dan juga untuk kritik saran agar kajian kapasitas lekta dakwah ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Kusuma ini, Mas Kusuma apa Kang Kusuma ini? Jenderal Kusuma. Wah, Jenderal Kusuma ya. Ginting sakit ya? Siap. Sakit apa Ginting? COVID. Waduh, sabar. Sama keluarga nih berempat di rumah sakit. Oh, waduh. Mudah-mudahan segera pulih Ginting sekeluarga ya. Amin, amin. Makasih. Ini kapan-kapan Torik ini harus jadi narasumber ini. Iya, ini senior nih. Iya. Ini ilmunya belum Ginting keluar. dan Kusuma ini jos ini. Yang satu akademisi masuk tentara, itu Jenderal Kusuma. Yang kedua, Ginting ini basisnya jurnalis, banyak nulis tentang tentara. Jadi dua-duanya ini klop nih. Kita bisa mendapat banyak manfaat dari keduanya ini. Jos duanya. Dan ini kan lagi ambil doktornya tentang militer ini ya. Mas Habib, matur nuwun. Ya, saya izin pamit. Iya. Ya. Bang, nulis terus Mas Hatta. Ya, iya. Lama. Mas Saya Hatta. ada aspirasi. Banyak teman-teman banyak kangen sama Mas Hatta Taliwang nih, lama sekali. Ya kangen. Banyak gaul. Izin pamit, Bang. Iya. Saya ke kantor lagi. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Pamit. Matur nuhun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Mas Hatta Taliwang. Itu bukunya, buku Mas Hatta Taliwang yang bertumpuk-tumpuk itu, gimana caranya bisa direpro? Ini ada beberapa peserta yang ingin mendalami semuanya. Ini isi perut bangsa ini ada di sini. Rahasia-rahasia banyak itu. Filenya aja diberikan, nanti dicetak ulang e-book. Artinya pengusaha apa pengusaha Islam atau apa jenderal yang kaya ini mau mencetak ulang gitu, karena stoknya udah habis di rumahnya anaknya Ibu Nas atau cucunya Ibu Nas itu tinggal satu set begini seperti saya punya, nggak ada lagi. Kawan dia fotokopi semua ini, lumayan nih sampai juta lebih ini. Dia tinggal dikirim ke itu, ada fotokopi di Margonda tuh, Depok itu bagus itu. Di Benhil juga banyak. Benhil ya, Benhil. Tapi yang banyak juga. Mas Hatta udah itu perlu kelihatannya tim ini perlu koordinasi ini. Mas Lukman perlu ini timnya ini mendatangi rumah Mas Hatta ini. Iya, wajib itu hukumnya. Nah, satu itu, yang kedua keterharuan Mas Hatta tadi, subhanallah, luar biasa, sangat mendalami.